ini sebenarnya yang menjadi indikator-indikator dari keluarga sakinah. Tapi hal ini semua tidak boleh hanya diberikan secara langsung. Pemahaman seperti ini harus didapatkan sendiri oleh adik-adik yatim. Mereka harus experiencing. Karena kalau misalnya hanya dengan menggunakan satu metode top down, Bapak menyampaikan ini loh ya. Kalau anak ceramah itu, kalau anak soli itu gini. Bapak itu yakin nggak kalau mereka tuh misalnya punya anak, mereka pasti punya jawaban yang sama. Kalau misalnya ditanya, kalau kamu pengen punya anak yang seperti apa? Mungkin nggak kata solid, sehat, pintar, cerdas itu mungkin jawaban mereka. Mungkin. Kalau itu tidak, kenapa Bapak geleng? Ini masih setengah jalan Pak, ayo sebelum kita selesai secara kepemiluan. Mungkin nggak jadi jawaban mungkin ya Pak ya. Jadi jawaban saya pengen anak saya sehat, saya pengen anak saya pintar, saya pengen anak saya sukses dunia akhirat, saya pengen anak saya solih dan solihat. Itu jawaban standar yang mungkin normatif yang akan muncul. Nah ini yang membedakan antara suskatin dengan bimbing. Gitu. Kalau suskatin itu memang dengan top down pedagogi kita menyebutnya. Karena kita ngajarin dari kita sebagai fasilitator, sebagai instruktur, sebagai narasumber ini loh. Kalau udah sakinah itu ini. Tapi yang Bapak Ibu pelajari dari awal di sisi bibliotek ini, itu kan mereka experiencing. Bukan jawaban-jawaban dari Bapak dan Ibu langsung, tapi itu mereka peroleh dari mereka sendiri. Demikian juga kalau kita bicara tentang modul keempat ini. Modul ini sebenarnya bukan modul yang menjadi kewajiban Bapak dan Ibu ya. Bapak tahu gak sih sesinya ini sesinya apa? Kesehatan reproduksi. Ini bisa nggak dibantu? Jadi kesehatan reproduksi itu boleh diampu oleh Dinkes atau Kementerian Kesehatan atau Puskesmas. Terima kasih ini. Aku pakai lah bahasa Indonesia nih, paham nih Ambo. Sempat dibantu dan keluar. Itu karena aku yang luar biasa. Ini telepon loh. Nah untuk sesi ini boleh diambil oleh BKKBN. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya Bapak merasa bahwa aku bisa kok mengampu ini, itu akan lebih baik. Kenapa? Karena perspektif agama ada di sana. Gitu. Kalau misalnya teman-teman BKKBN yang isi, mereka punya perspektif dari keluarga, mereka punya perspektif dari psikologi, mereka punya perspektif dari pengasuhan. Tapi bisa jadi tidak semua mereka itu memiliki perspektif agama. Iya Bapak. Nah, tujuan sesi ini sebenarnya bagaimana adik-adik yatim ini mempersiapkan supaya mereka itu nanti bisa mendapatkan keturunan yang sakinah, keturunan yang solid dan nah, ada 3 langkah, hanya 3 langkah. Jadi hampir semua modul itu kan 3 langkah. Langkah pertamanya itu konsep anak yang solid dan solihat. Langkah keduanya peran dan tanggung jawab orang tua. Yang ketiganya kesepakatan kami kompak. Ini kita tidak akan praktekkan, kita akan bedah modul saja. Tapi nanti saya akan bertanya apakah dari bedah modul ini Bapak dan Ibu paham. Gitu ya. Takutnya nanti iya, tapi ketika micro teaching atau ketika praktek ternyata berbeda dengan modulnya, gitu ya Pak. Baik. Nah, ini medianya sama. Kalau kita bicara langkah satunya, ini nanti akan saya berikan ke Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu butuh tambahan PPT, itu nanti boleh minta. Nah, langkah pertama seperti sebelum-sebelumnya, Bapak dan Ibu akan membagi adik-adik yatim itu menjadi kelompok-kelompok kecil. Kelompok yang paling efektif itu berisi 7-8 orang Bapak dan Ibu. Lebih dari itu biasanya sudah tidak efektif. Bapak Ibu bisa melihat ya kalau di sini, kalau kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok aja, kira-kira yang bekerja berapa orang? 3. Lainnya ngapain? Saya tidak mengatakan bermain, Pak. Bisa jadi support. Ayo, bisa. Ayo, semangat. Gitu. Tapi yang menggarap itu biasanya memang
lebih sedikit gitu ya dibandingkan kelompok yang besar. Jadi kalau misalnya bapak dan ibu punya 10 pasang, 20 orang itu dibagi 5-5-5. Itu lebih efektif. Nah, langkah pertamanya setelah bapak dan ibu mengumpulkan mereka, seperti biasa bapak dan ibu akan membagikan kertas kartu. Kalau dibagi menjadi 4 kelompok, maka bapak dan ibu pilih 2 kelompok untuk mereka menggambar ciri-ciri anak yang solih dan solihah itu seperti apa. Ciri-ciri generasi yang berkualitas itu bagaimana sih, Dek? Didiskusikan dulu. Sebelum menggambar, diskusikan dulu. Sebenarnya yang namanya ciri-ciri anak berkualitas itu apa sih? Ciri anak berkualitas itu sehat, cerdas, pintar, santun, taat beragama, aktif, Bertutur kata yang baik. berakhlak, ceria, sopan, suka berkawan. Sebenarnya sih saya tergelitik untuk ingin bertanya siapakah memang itu identik dengan Nabi Pak Salim. Berkopiah ya. Kalau berkopiah itu adalah identitas anak berkualitas. Nah ini gimana Pak? Mulai itu. Harga raja. Karena cuma ada satu klipnya dan ternyata dia tidak bisa menyokong. Bapak punya nggak ya? Oh, Pak tuh acok. Nah ini adalah indikator Apa tuh yang dia orang yang cerdas emosi itu adalah tanpa diminta. Ketika melihat ada orang lain kesulitan, agak repot ngomong sama ketua. Baik. Nah, setelah mereka berdiskusi, apa yang tadi Bapak Ibu sebutkan, santun. Nah, mereka harus menggambar, bukan menulis. Kira-kira kenapa kok modul kita itu lebih banyak menggambar tapi bukan menulis? Assalamualaikum. Berimajinasi. Dengan menggambar mereka bisa membayangkan. Untuk membongkar isi hatinya. Membongkar isi hatinya. Sama supaya mudah diingat. Ekspresi. Sama. Konsep mewujudkan konsep dalam bentuk gambar. Kalau untuk adik-adik Jaktim dengan berbagai macam tingkat pendidikan dan sosial ekonomi, mereka lebih mudah menggambar atau membuat kata-kata. Are you sure? Karena riset membuktikan bahwa tidak semua anak, tidak semua orang ya, tidak hanya anak. Orang itu ketika mereka menulis itu cenderung lebih sulit. Pilihan katanya tentu saja. Perbendaharaan kata yang mereka miliki itu tentu saja. Mereka lebih mudah untuk menyampaikan secara verbal daripada mereka menuliskan apa yang ada di kepalanya itu. Apa yang ada di benaknya itu mereka lebih gampang menjelaskan dengan menulis, dengan menjelaskan lewat voice note itu lebih enak mana? Lebih enak pakai suara. Jadi misalnya bapak ada yang nanya, ini kayak gini gimana ya? Wah, aku malas sih ngetek. Kalau Ustaz mungkin lebih pada Nah, katanya itu dengan tulisan atau dengan verbal? Itu kan lebih mudah pakai verbal. Menggambar itu sebenarnya kalau kita bicara tentang hasil penelitian itu bias kulturnya itu sangat rendah. Makanya kalau di psikologi itu kan tes psikologi kan menggunakan gambar. Gambarlah manusia, gambarlah rumah pohon dan orang, gambarlah pohon berkayu. Gitu. Karena itu sebenarnya bias kulturnya itu sangat bisa diminimalkan. Itulah kenapa kita menggunakan gambar. Nah, setelah masing-masing itu menggambar, gitu ya, mintalah setiap kelompok untuk menggambar dengan cepat ciri-ciri anak berkualitas yang solih atau solihah. Ketika peserta menggambar, fasilitator menyiapkan flip chart atau kertas plano ini dengan judul ciri-ciri anak berkualitas. Jadi ketika mereka menggambar, Bapak sudah membuat ini di sini untuk merekam.
Ciri-ciri anak berkualitas. Apa saja tadi? Cerdas, sehat, Mantap. patuh, santun, taat beragama, Gama. kreatif, Disiplin, disiplin, rapi, mudah diatur. rapi. Hah? Yang jawab siapa itu? Bukan sini, Pak. Kasih. Ya, Apa maksudnya? Kasih 10. Bapak yang menulis sampai ada 15 ciri. Silakan Pak, nanya apa lagi gitu. Yang normal tadi belum. Pak, Normal tadi yang kayak bilang. Ganteng, apa lagi? ganteng. Gitu Pak, udah bergabung. Satu lagi pendiri sudah. Rendah hati. Banyak adeknya. Kita minta maju sekarang. Kita minta satu lagi aja. Kalau banyak adiknya kan dia Sehat. tanggung jawab. Baca pimpin. Nah, setelah di sini, maka fasilitator akan mengelompokkan itu berdasarkan aspek-aspek yang sudah ditentukan. Kalau kita bicara tentang cerdas, itu masuk ke agama, visi, kognitif, bahasa, sosial, emosi, Kognitif. kognitif. Terima kasih yang saya bidang Pak Tenun, Kami sedih. Kalau cerdas itu sehat, Psikomotorik, patuh, hormat, agama dan apa? spiritual, Agama, moral dan apa? Kalau patuh dan hormat itu biasanya sama siapa? afektif, Afektif, sosial. Karena dia berinteraksi dengan orang lain. Santun, Sosial sama. taat beragama, Taat beragama kognitif. kreatif, kognitif, kognitif dan afektif. Ya. Disiplin. afektif, Disiplin itu afektif atau kognitif? Atau dua-duanya? Kenapa dua-duanya? Berarti kalau afektifnya di mana, Pak? Kalau berilmu itu kan jelas di kognitifnya. Karena dia memiliki pemahaman bahwa ketika saya disiplin itu akan membantu saya untuk melakukan sesuatu itu lebih pas, lebih tepat, lebih baik. Nah, afektifnya di mana? emosinya stabil. Emosinya lebih stabil. Orang yang disiplin itu biasanya mereka lebih mudah untuk bisa mengelola Emosi, emosinya. Rosonya itu lebih bisa dikelola dengan baik. Oke, kalau rapi, afektif, oke, kalau mudah bergaul, psikomotor, suka menolong, sosial, afektif dan sosial ya. Kalau mandiri, psikomotorik, mandiri, psikomotorik, psikomotorik, Ya. oke. Kalau ceria, afektif, oke. Ini. Dermawan, afektif, rendah hati. afektif, Rendah hati afektif atau sosial, Pak?
Afektif, Bu. Berpendidikan Kognitif. yang belum ada apa di sana? Kebetulan, Bu. Seni dan afektif itu emosi ya, Bu dan Ibu. Afektif itu emosi. Selain seni apa? Kantas. Terapi itu masuk seni dulu. Tapi masuk bagian dari seni. Kalau seni apa lagi kira-kira? Yang masuk dalam kategori seni itu ciri anak yang berkualitas itu mereka apa? Ya untuk apa Pak? Berimajinasi untuk apa? Ya, jadi misalnya contohnya ya, dia bisa bernyanyi, suaranya bagus, dia bisa menggambar. Ya, itu bagian dari situ. Cuman maksud saya kalau kita bicara tentang seni itu kan memang ada bakat. Pandai ngaji. Baca ngaji, qasidah, murojaah, itu kan ada nada-nada itu sebenarnya. Jadi ada penelitian itu Pak berkaitan dengan kecerdasan emosi. Jadi salah satu cara kalau misalnya kita tahu anak kita itu bakat di musiknya itu tinggi, dia seninya tinggi, kemudian dia suka mendengarkan brotal, dia senang mendengarkan ini tuh sebenarnya mampu menurunkan tingkat stres. Jadi itu sebenarnya bisa menurunkan tingkat stres kalau dia paham cara yang menggunakan seperti apa. Nah yang belum ada lagi apa? Bahasa. Jadi yang menjadi anak-anak adik-adik itu ya, ngomong sama adik Catin ya, yang akan jadi anak-anak kalian besok itu, ketika mereka itu lulus kuliah, mereka tidak hanya berkompetisi dengan teman-temannya dari Padang saja. Mereka itu akan berkompetisi tidak hanya dengan teman-temannya dari Indonesia saja. Tahun 2003 itu Indonesia sudah menyatakan diri, ya saya terlibat pasar bebas dunia. Tahun 2015 masyarakat ekonomi Asia dibuka. Tenaga kerja asing masuk ke Indonesia lebih mudah atau lebih sulit? Mudah. Regulasinya dipermudah atau Mudah. dipermudah? Bahkan dari yang pandai-pandai pakai bahasa Indonesia masuk juga sini. Bahkan dari Luar negeri. masuk ke Indonesia yang tak pandai bahasa Indonesia. sehingga dengan mudahnya mereka mengambil alih juga posisi-posisi pekerjaan yang dulu itu banyak dipegang oleh teman-teman dari Dalam negeri. Indonesia dari pribumi. Jadi memang kalau kita bicara tentang bahasa Inggris itu sebenarnya bukan hanya menjadi pilihan. Kalau misalnya kamu memiliki kemampuan dilatih, diberi kepercayaan, mereka belajar untuk menggunakan bahasa asing. Jadi pernah ada, karena saya kalau di di Fakultas Psikologi itu kan di UPKM ya Pak, di unit pengembangan kualitas manusia. Saya psikologis asosiatnya UPKM Fakultas Psikologi UGM. Nah pernah itu waktu asesmen itu dengan cerita itu ada dia secara akademisi itu bagus nilai-nilainya. Tapi waktu ditanyain, can you tell me about your family in English? No, I don't have any family in English. My family is in Bantul. Yang paham ketawa ya Pak, ketawa itu karena mengetawakan beliau atau karena paham ya Pak, saling bertanya. Paham ya Pak? Baik penangan di Jadi bahasa Inggris itu menjadi salah satu. Nah ini sebenarnya yang dibantu diajarkan ke adik-adik Catin. Jadi kalau kita bicara tentang generasi berkualitas, itu memang betul apa yang adik-adik sebutkan tadi. Itu kan datangnya bukan dari bapak dan ibu. Jawaban-jawaban ini itu kan datangnya dari adik-adik Catin. Itu sebenarnya poin penting dari bimbing itu di sana. Mereka itu paham, mereka realize yang mereka inginkan itu apa, yang mereka mau itu seperti apa. Bukan dari doktrin kita sebagai fasilitatornya. Kalau ternyata nih dari semua ini kira-kira yang belum ada apa? Kalau kita mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kondisi saat ini yang belum ada apa? Komunikatif? Berkaitan dengan apa? Bahasa lagi. Itu bahasa. Yang belum ada apa Pak? Kalau melihat kondisi saat ini, melek teknologi. teknologi betul. Melek teknologi. Jadi generasi berkualitas itu ada generasi yang paham mana saja situs yang boleh saya akses dan mana yang tidak boleh saya akses dan apa dampaknya buat saya. Jadi mereka tidak dibatasi dengan tidak boleh, tapi mereka tahu bahwa ketika saya membuka ini, dampak dari saya membuka ini terhadap saya itu adalah ini. Itu
Gitu. Jadi sebelum mereka memutuskan untuk membuka itu, mereka sudah paham bahwa konsekuensi dari membuka situs yang terlarang itu adalah ini gitu. Jadi arahnya ke sana. Ini adalah langkah satunya. Apakah bisa difahami? Kalau bisa ya Ibu ya? Kecil? Menengah. Kecil ya Pak ya? Menengah? Padahal biasanya itu kecil atau besar ya Pak, ini menengah. Antara kecil dan besar. Antara kecil dan besar. Ya. Lumayan lah. Besarnya di mana Pak? Tapi kan saya perlu tahu ya. Kalau besar kan berarti kan sulit. Nah besarnya di mana? Nah, buat Jangan ditanya kemana pergi. Iya Pak. susah masuknya kalau besar. Susah untuk mengungkapkannya. Oh, astaga. Ekspresi itu. Baik. Nah ini jadi hanya itu saja sebenarnya langkah satunya. Jadi bagaimana adik-adik membantu adik-adik Chaplin itu mereka realize, mereka menyadari bahwa inilah sebenarnya yang menjadi ciri-ciri generasi berkualitas. Kalau Bapak menganggap bahwa apa yang menjadi jawaban adik-adik Chaplin itu ada yang belum lengkap, belum ada, Bapak langsung step in, Bapak langsung intervensi, langsung masuk. Bagaimana dengan mengaji? Anak yang berkualitas itu anak yang pintar ngaji enggak? Misalnya itu boleh ditambahin, gitu. Mereka nggak mau cuma taat beragama, tapi mereka itu memiliki, nah itu boleh dimasukkan, ditambahin. Kalau itu belum muncul di jawaban-jawaban Chaplin, gitu. Tapi intervensinya adalah intervensi setelah mereka eksperiensi, bukan di awal sebelum mereka mencari tahu sebenarnya. Karena kan kalau kita bicara andragogi, kita memang melihat mereka itu gelas yang sudah terisi, bukan gelas kosong, gitu. Jadi mereka sudah terisi, tinggal isian apa yang perlu kita masukkan dan isian apa yang perlu kita buang. Kalau memang itu tidak tepat. Itu ya Bapak dan Ibu. Is there any question? No? Oke, baik. Kalau pakai ini nggak apa ya? Saya nggak tahu telepon satunya. Terima kasih atas waktunya. Tadi dalam hal kesolehan anak tadi, kita akan meminta kepada Chaplin, bagi laki-laki maupun perempuan, itu kita hanya ada satu mungkin yang perlu kita pahami juga, antara suatu daerah dengan daerah lain. Itu ada hal-hal yang berbeda, lokalisme. Dan itu juga harus kita gali sesuai ini adat istiadat. Dan kalau kita hanya terpaku kepada ini kita mengharapkan nantinya adalah anak-anak yang ada kesolehan sosial, banyak hal kesolehan yang harus kita. Jadi masalah adat itu juga harus kita tampilkan di sana. Terima kasih. Ya, saya sepakat dengan hal itu. Karena setiap daerah memiliki kolkol wisdom yang berbeda, punya kearifan lokal yang tidak sama. Dan itu memang perlu disampaikan. Itu yang tadi saya katakan, Pak, kalau misalnya itu tidak muncul di jawaban-jawaban Chaplin, itu silakan Bapak bisa tambahkan. Tapi kembali lagi bahwa kadang-kadang nilai yang kita pegang sebagai fasilitator itu tidak bisa terus kemudian kita jejalkan kepada adik-adik Chaplin. Jadi kalau sebisa mungkin Bapak menggunakan metode yang itu tidak terkesan bahwa kamu harus menerima bahwa local wisdom ini adalah sesuatu yang harus kamu miliki. Gitu. Jadi boleh dengan misalnya apa Pak? Kalau di Padang ini local wisdom untuk pengasuhan anak apa? Misalnya belajar di surau. Jadi misalnya sore hari gitu ngaji. Jadi ada KTPA gitu ya Pak? Oke. Jadi itu yang mau di-achieve apa? Yang mau diraih apa ketika mereka belajar di surau? Apakah pembiasaan dia ke masjid ke surau itu? Atau kesolehannya? Jadi artinya ketika dia membiasakan untuk setiap hari datang ke masjid, artinya dia menjadi anak yang cinta masjid. Betul begitu? Harapannya dia, ini maksud saya ingin memahami tentang
belajar di surau. Kenapa kok harus belajar di surau? Bukan misalnya manggil guru ke rumah. Berarti kan yang dia butuhkan itu kan tidak hanya materi kajiannya saja, tetapi dia melangkahkan kaki berangkat ke suraunya itu loh nak sebenarnya yang proses yang kamu nanti akan dapatkan, dan itu yang sebenarnya perlu disampaikan gitu. Karena kalau kita bicara tentang generasi Z yang akan menjadi caktinnya Bapak dan Ibu ini, stereotip mereka itu kan anak-anak yang satu. Mereka ini hasil riset ya Pak, hasil penelitian ya. Anak-anak generasi Z itu adalah anak-anak yang satu. Mereka itu mageran. Malas gerak. Jadi generasi rebahan bahasanya itu. Mereka pengennya itu instan, pengennya nggak ruwet, nggak ribet, gitu. Itu kalau misalnya ngadepin anak-anak zaman now. Itu kalau kita masih menggunakan metode yang sama itu biasanya mereka defensif itu loh. Jadi resilient. Jadi kita belum masuk itu sudah apaan sih ini Bapak zaman old. Zaman kolonial, kita kan anak-anak milenial misalnya. Nah, itu ya Pak ya. Terima kasih banyak atas masukannya. Yang lain? Ya. Sedikit Bu tentang pendidikan yang terdahulu yang kita sampaikan tadi. Seharusnya kita kan menerima apa yang dari Jatim tadi kan. Kita tidak boleh memberikan yang pendidikan atau tapi di beberapa tempat yang mungkin tingkat pendidikannya rendah, kemudian ilmu tahunnya juga perkembangan IT-nya kurang, mereka sebenarnya harus dibantu juga. Seperti yang sampaikan tadi, harus kita berikan gambaran-gambaran seperti apa. Kita tidak berikan pendidikan, tunjukkan semua. Baik. Poin penting dari fasilitator itu jangan mengarahkan dulu sebelum mereka itu berusaha. Poin pentingnya itu di situ. Kalau misalnya ternyata setelah ditunggu 5 menit, 10 menit sama sekali nggak berbunyi, ya kita harus mancing dong gitu. Contohnya misalnya kayak gini, saya beberapa kali itu memang di daerah Sleman Pak, di daerah Kasangin anaknya itu malu-malu itu loh. Jangankan disuruh untuk role play, jawab aja itu bukan malas, malu, takut salah. Kadang-kadang itu harus datang ke sini. Gimana kalau menurut kamu anak berbahasa? Ibu cantik. Iya benar Bu. Tuh, harus saya tulis. Gitu. Gimana? Menurut kamu anak berbahasa gimana? Lagi pertanyaannya nggak? Tulis. Gitu. Tapi jangan kita kasih jawaban before they try to get their answer, their own answer. Sebelum mereka itu bisa mencari tahu jawabannya. Itu kalau misalnya sudah sekian lama ya jangan ditungguin sampai waktu habis Pak. Itu baru kita. Nah, gimana kalau misalnya ini menurut adik-adik gimana? Bener nggak? Sepakat nggak? Nah, atau bisa dengan cara seperti itu. Misalnya contohnya, yuk coba nggak usah jawab, nggak apa-apa, ditulis aja langsung. Nah gitu, jadi nggak perlu bersuara, kasih spidol. Coba sekarang masnya yang ganteng ini kasih spidolnya sama temennya yang lain, biar temennya yang lain yang jawab. Nah itu kan metode andragogi. Nonton ya Pak. Bapak enggenya bapak itu kayak gimana? Iya pada. Gitu ya, Bapak bisa dipahami ya? Baik, nah itu adalah langkah 1. Langkah keduanya adalah Bapak dan Ibu akan membagikan kertas HVS kosong kepada adik-adik Catin, HVS kosong kepada adik-adik Catin, kemudian meminta mereka untuk menjawab, untuk meneruskan kalimat ini. Bila nanti punya anak, saya ingin